Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Maulana Fadil Akbarisani dari kelas BD 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari dosen Bapak dosen Andri Noviar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi Linux. Baik. Definisi Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang merupakan turunan dari Unix, sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan bebas di bawah lisensi GNU General Public License (GPL) dan Free Software. Sistem operasi yang akan terus berkembang dengan bebas. Apa itu free? Dalam konteks Linux, free tidak sama dengan gratis. Free ini mengacu dengan kebebasan. Bebas di duplikasi kopi, bebas diubah atau modifikasi, bebas distribusi atau dijual sewa. Linux is free software. Sejarah Linux. Linux merupakan sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Linus Torvalds. Linus Torvalds terinspirasi dari sistem operasi Mini Unix dikembangkan oleh Andri S. Tannebaum. Pada awalnya, Linux merupakan proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds, seorang remaja 21 tahun yang kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Membuat Linux ini dia. Macam-macam distro Linux. Di sini ada 4 macam. Ada Ubuntu, Kubuntu, dan Ubuntu. Ubuntu, distro yang sangat populer dikenal karena kemudahan penggunaan dan fokus pada pengalaman desktop yang modern. Yang kedua, ada Ubuntu, distro yang menggunakan lingkungan desktop XFCE. Tujuan adalah menjadi ringan dan efisien sehingga cocok untuk komputer dengan spesifikasi rendah atau lama. Yang ketiga ada Kubuntu, distro yang menggunakan lingkungan desktop KDE Plasma. KDE dikenal memiliki tampilan yang kaya fitur modern dan sangat dapat disesuaikan. Yang terakhir ada Ubuntu. Ubuntu yang dirancang khusus untuk lingkungan pendidikan. Distro ini dilengkapi dengan banyak software edukasi yang siap digunakan. Kesimpulannya, macam-macam distro Linux menunjukkan bahwa Linux adalah sebuah operasi sistem yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan spesifik, mulai dari penggunaan umum, ringan, modern, hingga lingkungan sekolah. Itu dia. Baik. Ada karakteristik utama Linux. Linux memiliki kemampuan multitasking, dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan. Multi-user, sistem operasi yang dapat bersamaan dapat digunakan oleh sistem dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Ada virtual memory. Linux dapat memanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya. Program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Itu dia. Ada Directory Linux. Ini dia. Seluruh struktur sistem berkas Linux dimulai dari directory root _ ada bin, boot, dev, etc, home, lib, media, mn,
SBT, OPT, SBIN, SRV, TMP, user, var, root, procs. Nah, sini yang pertama berkas perintah binar penggunaan esensial, ada berkas statis bootloader, ada berkas perangkat. Yang keempat ada konfigurasi sistem spesifik host. Yang kelima home directory rumah pengguna. Yang keenam bersama NCL dan modul kernel. Yang ketujuh media, ini yang dapat dilepas. Yang ke-8 untuk sistem berkas yang dipasang sementara MNT. Ke-9 paket software aplikasi tambahan. Yang ke-10 berkas binar sistem. Yang 11 ada data untuk layanan yang disediakan oleh sistem ini. Yang 12 ada berkas sementara NTMD. Yang 13 user, ini user utilitas dan aplikasi multi pengguna. 14 berkas variabel. Yang ke-14 ada directory rumah untuk pengguna root. Yang ke-15 ada sistem berkas virtual yang dokumentasi status kernel dan proses sebagai berkas teks. Itu dia kawan-kawan. Sini ada strukturnya. Komponen sistem Linux menunjukkan hubungan antara user, utilitas, shell, kernel, dan hardware. Kernel ini sistem berinteraksi langsung dengan hardware. Shell antarmuka yang menerima perintah dari user dan meneruskan ke kernel. User atau pengguna mengirimkan perintah melalui shell atau menggunakan utilitas. Keempat, ada utilities yang program tambahan untuk digunakan oleh user. Nah, itu. Sekian dari penjelasan saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata saya yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.